Ya, kita mau sama-sama renungin firman Tuhan, saudara-saudara, dengan satu tema. Kalau kita lihat di sini, wise conduct of Christian household. Ya, perilaku bijaksana rumah tangga Kristen. Kita sebut sama-sama perilaku bijaksana rumah tangga Kristen. Sebut sama-sama 1, 2, 3. Perilaku bijaksana rumah tangga Kristen. Ya, kita akan sama-sama lihat bagian firman Tuhan, ada 4 ayat, Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Mari kita akan membaca bersama-sama ayat yang tercantum di situ. Saya baca ayat 1, lalu saudara-saudara, adik-adik dan semua yang hadir baca ayat 2, terus ayat 3 dan ayat 4 kita baca sama-sama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Silakan. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 4 ayat ini yang akan kita renungkan bersama ya, adik-adik, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat tadi gambar di awal ya, kita lihat ada apa di situ? Ada menara. Menara apa ini? Ini bukan sekedar menara, tetapi ini adalah mercusuar, lighthouse. Apa itu mercusuar? Saya suka sekali gambar ini. Mercusuar itu adalah sesuatu yang ada di tengah lautan, lepas, dan ada cahaya yang bersinar dari sana. Mercusuar ini apakah meredakan badai? Tidak. Apakah dia menghentikan ombak? Juga tidak. Tetapi dia membantu orang menghadapi ombak. Inilah yang namanya wise conduct. Perilaku bijaksana yang berasal dari bijaksana Tuhan. Dan perhatikan gambar ini, lihat ada rumah yang ada di bawah menara atau mercusuar itu. Dan yang lebih menarik lagi gambar ini adalah lihat ada ombak yang besar. Dan inilah sebenarnya yang menunjukkan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada parent yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada papa mama yang sempurna, suami istri yang sempurna, kakak adik yang sempurna, mertua menantu yang sempurna. Tidak ada. Amin? Amin? Mungkin aminnya ragu. Saya sempurna kok Pak. Keluarga saya oke-oke aja, anak saya tuh lihat cute, lucu-lucu. Tapi kita lihat bahwa ada mercusuar yang membuat ketidaksempurnaan itu dapat teratasi. Ya, dapat teratasi. Dan kalau kita baca di dalam ayat tadi, yang tadi kita udah lihat bersama, itu benar-benar mau mengajarkan kepada kita tentang perilaku bijaksana. Ya, yang kalau kita baca dalam Efesus pasal 6, ini mau ajarin tentang setidaknya ada 4 hal perilaku bijaksana yang harus dilakukan. Yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Semua pegang telinganya. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kenapa harus pegang telinga? Karena taat di sini digunakan kata listen. Taat ini bicara mendengarkan sambil melakukan. Taat ini bicara soal telinga kita. Ya, ayo jewer telinganya masing-masing sambil bilang saya udah taat atau belum ya. Taat. Tapi ayo sekarang yang kedua, taruh telunjuknya di pangkal telingamu di atas ini, lalu turunin ke daun telinga yang di bawah. Ayo 1, 2, 3 dari atas ke bawah. Sekali lagi dari atas ke bawah. Sekarang taruh telunjuknya di depan mata. Gambarin pola daun telingamu, apa? Ayo sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi. Iya, sekarang temuin telunjuk dan telunjuk. Gambarin pola daun telingamu, apa? 1, 2, 3. Gambar apa? Heart, hati. Ya, bukan telur ya. Bukan apel juga, kalau yang lapar mungkin mikirnya apel. Tapi kenapa pola daun telinga kita seperti hati? Karena inilah bukti kita cinta pada Tuhan, kita dengerin.
kita taat. Sama juga bukti kita cinta kepada orang tua kita taat, kita dengerin dia. Bukti cinta kita kepadanya. Yang kedua adalah hormati ayahmu dan ibumu. Ayo sekarang tadi udah begini, jewer-jewer. Yang kedua, hormati. Ya taruh gini ya, hormati. Seperti kita, siap, rak. Gitu ya. Ayo anak-anak hormat gimana? Respect, hargai mereka. Tidak ada mereka, tidak ada kita. Nggak ada orang tua, kita nggak mungkin lahir langsung dari atas dilemparin kayak Superman, jreng langsung gitu ya, enggak. Tapi hormati. Ya, ingat tadi, taat, hormat. Lalu yang ketiga apa? Jangan bangkitkan amarah dalam hati. Pakai gerakannya ya. Jangan bangkitkan amarah dalam hati. Ayo 1, 2, 3. Jangan bangkitkan amarah dalam hati. Ya. Ini juga berlaku buat anggota keluarga yang lain. Bukan saja papa-papa, tetapi juga semuanya jangan bikin marah. Jangan pelihara marah. Jangan buat marah itu tumbuh. Lama-lama jadi akar pahit. Dan yang keempat adalah didik mereka dalam ajaran yang sehat. Ayo pakai gerakannya 1, 2, 3. Didik mereka, nih kayak buka buku ya, dalam ajaran yang sehat. Ya, 4 ini ayo adik-adik peragakan ya. Ada 4 perilaku bijaksana yang Tuhan minta dari kita. Yang pertama adalah taat. Ya. Yang kedua adalah hormat. Yang ketiga adalah jangan bangkitkan amarah. Yang keempat adalah didik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, keempat hal ini bisa nggak kita lakukan? Kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Karena kita adalah pribadi yang tidak sempurna. Kita adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan. Kita adalah pribadi yang sama sekali nggak bisa lakukan ini. Saudara-saudara, saya mau tunjukin satu yang ada di gelang saya. Apa ini? Ini gelang diberikan anak saya, dia kelas 2 SMA di Malang. Waktu itu ada satu acara tentang lingkungan hidup. Yaitu apa? Barang-barang bekas diolah jadi sesuatu yang baru. Saudara tahu terbuat dari apakah gelang ini? Dari kaos bekas. Kaos bekas dipotong-potong lalu digulung, lalu kemudian dipilin ya, dikepang jadi ini. Lalu saya tanya sama anak saya, Nasya, nama anak saya Nasya. Apa nih temanya? Apa pelajarannya dari gelang ini? Dia bilang apa? Di tangan yang sempurna, maka yang tidak sempurna bisa jadi sempurna. Di tangan yang tepat, di tangan Tuhan yang sempurna, dan itu tangan yang tepat, yang tidak sempurna bisa dibikin sempurna. Sebenarnya ini kain yang bisa dibuang dan siap dibuang, tapi dibuat jadi gelang. Saya selalu pakai bukan gaya-gayaan, tapi ingat, saya tidak sempurna. Istri saya tidak sempurna. Anak saya tidak sempurna. Orang tua saya yang sudah meninggal juga tidak sempurna. Kakak adik saya tidak sempurna. Ya, dan semua kita juga tidak sempurna. Oke? Ayo semua sebut sama-sama. Saya tidak sempurna. 1, 2, 3. Saya tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna, karena itu tidak ada keluarga yang sempurna. Makanya kalau kita baca Efesus 6 ayat 1 sampai 4, itu yang membuat orang bisa taat, bisa hormat, bisa tidak bikin marah atau tidak bangkitkan amarah dan mendidik dalam kebenaran. Itu semua 4-4-nya ini baru bisa terlaksana kalau kita punya apa? Kita hidup dipimpin Roh Allah. Dan kita hidup itu dengan penuh kerendahan hati. Inilah sebenarnya yang bikin kita bisa punya perilaku yang bijaksana. Dan bukan itu saja, saling tunduk satu dengan yang lain. Kalau kita baca Efesus pasal yang sebelumnya, pasal 5 itu, disuruh tunduk, bukan menanduk. Tunduk, bukan menanduk. 1, 2, 3, tunduk, bukan menanduk. Ya, tunduk, bukan menanduk. Hati-hati kalau udah tanduknya muncul, si papa capek pulang dari kantor kerja, lalu marah-marah, apalagi udah bangkrut, omsetnya turun, anak jadi korban.
Si mama mungkin juga lagi capek ya, lalu kemudian anaknya iseng dan dia marah. Tanduknya muncul. Kalau udah tanduknya muncul, saling nyeruduk. Tapi Tuhan mau kita tunduk, bukan saling tanduk. Ya, tunduk bukan saling tanduk. Sebut sama-sama, tunduk bukan saling tanduk. Ini yang Tuhan minta. Keempat hal tadi, taat, hormat, jangan bangkitkan amarah, dan mendidik, itu baru terjadi kalau kita mau tunduk tanpa menanduk. Lalu kalau kita baca lagi di dalam ayat yang tadi kita baca, Efesus pasal 6, apalagi sebenarnya rahasianya untuk supaya kita bisa melakukan keempat hal tadi. Taat, hormat, jangan bangkitkan amarah, dan mendidik. Ya, hal yang kita bisa lakukan adalah ini perjuangan. Jangan lupa habis Efesus pasal 6, Tuhan bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita perlu berperang. Karena taat tidak gampang, hormat tidak gampang, jangan marah juga tidak gampang, mendidik juga tidak gampang. Ini semua mengandung peperangan. Gak bisa kita kerjakan sendiri, kita butuh panglima perang kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau kita lihat, maka sebenarnya yang Tuhan ingin adalah bahwa tuntunan Tuhan itu menjadi penting. Karena tanpa tuntunan bijaksana dari Tuhan, perilaku bijaksana itu tidak pernah bisa terlaksana. Rumah tangga bagaikan bahtera, kita lihat layar berikut ini. Rumah tangga bagaikan bahtera di tengah samudra. Ya, nggak kelihatan ya. Rumah tangga bagaikan bahtera di tengah samudra. Bahtera itu butuh mercusuar. Tapi bahtera itu bisa berlayar, ada nakoda, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat gambar ini. Mercusuar dan nakoda. Ini mercusuar lambang hikmat. Hikmat itu apakah bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Tapi hikmat bisa membuat kita hadapi masalah. Hikmat itu bisa membuat kita selesai perkara? Belum tentu. Tapi hikmat itu seperti mercusuar. Dia enggak meredakan ombak, tapi dia memampukan orang menghadapi ombak. Sama juga seperti apa? Seperti payung. Kalau hujan, apakah payung membuat kita bisa meredakan hujan? Bisa meredakan hujan? Tidak. Tapi payung dipakai untuk melindungi kita dari hujan. Sama kayak mercusuar tadi. Dia nggak bisa redakan badai, nggak bisa redakan ombak. Tapi dia bisa membuat kapal berlayar menghadapi ombak. Itu hikmat Tuhan. Itu bijaksana. Ini seperti payung. Dia nggak bikin hujan reda, tapi dia bisa memampukan kita menghadapi hujan, menghadapi badai. Dan kalau sudah demikian, rumah tangga bagaikan bahtera, maka kita butuh pesan-pesan yang penting dari firman Tuhan itu. Pesan-pesan yang mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya hidup berumah tangga yang bagaikan bahtera di tengah samudra, kita butuh nakoda. Kita butuh nakoda, yaitu Tuhan kita. Seperti yang tadi dikatakan di dalam surat yang kita baca di Efesus. Taat di dalam Tuhan. Yang kalau taat di dalam Tuhan, itu berarti kita terus mau bersandar kepadanya. Ini tadi si Kiko mau makan Oreo. Siapa adik-adik yang suka Oreo sekali lagi? Nah, saya buka ya. Walaupun nggak boleh makan kali ya di dalam gedung gereja. Kita lihat ya Oreo. Ada berapa lapis Oreo? Pertama-tama ada yang pecah. Oh jadi berantakan nih. Ambil yang bagus ya. Nah ini lebih bagus. Oke. Ada yang hitam, dan ada yang putih. Ya. Kenapa dinamain Oreo? Bacanya bukan Oreo, tapi Oreo. 1, 2, 3, Oreo.
O yang pertama hitam. O yang kedua juga hitam. Tapi di tengahnya ada re. Singkatan apa re itu? Krim. Tapi dibuat re. Jadi bacanya O, re, o. Sebut O, re, o. Nah, PR buat kita. Jadilah Oreo. Yang tanpa re, dia hanya OO. Hitam hidupnya. Dan kalau re, kalau nyanyi do, re, angka berapa tuh re? 2. Kita perlu berdua bersama Tuhan. Melakukan bijaksana yang dari Tuhan. Taat, hormat, didik, dan jangan bangkitkan amarah. Re ini yang saya mau kasih tahu. Untuk supaya perilaku bijaksana terjadi dalam hidup kita. Pertama-tama kita perlu repent. Sebut sama-sama 1, 2, 3. Repent. Apa itu? Bertobat. Kita perlu bertobat kepada Tuhan. Re yang pertama. Oreo tanpa re-nya jadi OO. Keluarga tanpa re ini, tanpa repent, akan jadi keluarga yang saling marah, gak ada pengampunan, gak ada maaf-maafan, gak ada pertobatan. Keluarga adalah tempat di mana kita mengasihi dan dikasihi, membenci dan dibenci, tetapi kita keluarga Kristen punya satu lagi, yaitu apa? Tempat di mana kita mengampuni dan diampuni. Ada rekonsiliasi yang diawali dengan repent, pertobatan. Tanpa bertobat, keluarga akan habis-habisan hancur. Yang kedua, setelah repent, kita perlu jadi keluarga yang reborn. 1, 2, 3, reborn. Dilahirkan kembali. Ada sebuah perubahan yang makin lama menjadi makin baik, kita jadi pribadi baru, manusia baru, dan keluarga baru. Karena itu tiap hari kita perlu dibarui oleh rahmat Tuhan yang selalu baru. Reborn. Setelah repent, reborn. Dan yang ketiga dan yang terakhir. Bangun terus relationship dengan Tuhan. Re yang ketiga adalah relationship. 1, 2, 3 sebutkan relationship. Dari Oreo kita belajar bangun rumah tangga yang berpusatkan Kristus. Diawali dengan repent, bertobat. Saling ngaku dosa. Pernah gak coba papa-papa minta maaf sama anakmu? Pernah gak mama-mama minta maaf sama anakmu? Jangan-jangan hanya nyalahin anak, tapi gak pernah minta maaf sama anak. Padahal Yesus bilang, belajarlah dari anak kecil ini. Kalau kamu gak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Tuhan bilang begitu. Tuhan lagi mau menerobos orang tua yang angkuh dan merasa dirinya hebat, merasa lebih pintar dari anak-anaknya, padahal anak-anaknya yang lebih pintar. Harus ada saling belajar, harus ada pemuritan di tengah-tengah keluarga, orang tua belajar dari anak, anak belajar dari orang tua, kakak belajar dari adik, adik belajar dari kakak, mertua belajar dari menantu, menantu belajar dari mertua, suami belajar dari istri, istri belajar dari suami. Dan ini semua kalau terjadi maka keluarga akan melakukan ketiga re itu dengan sukacita. Ada repent, pertobatan yang menuntun pada rekonsiliasi. Ada reborn, kelahiran baru. Terus minta dibaharui oleh Tuhan ketika mulai usang, mulai cinta jadi hambar, mulai hubungan jadi renggang. Pada satu datanglah dan berpegang lagi kepada Tuhan. Dan bangun terus relationship with God, with your neighbor, dengan sesamamu, and with yourself. Ingat 3 re ini. Jadilah rumah tangga Oreo. Yang di dalamnya ada re. Oreo sempat diumumkan mengandung kandungan yang berbahaya. Tapi dia tetap eksis. Keluarga mungkin dilanda bahaya hari ini. Tapi seperti kapal berlayar, ada mercusuar yang bersinar menuntun. Ada payung yang melindungi dari badai hujan. Dan yang pasti ada nakoda yang menemani kita. Mari, terus kita mau rekomitmen dengan 3 re ini. Periksa dirimu. Sudahkah saya sungguh-sungguh repent, bertobat sama Tuhan? Periksa dirimu. Sudahkah saya reborn, dilahirkan ulang lagi oleh Tuhan setiap hari?
Bukan perkara reborn itu sekedar jadi Kristen aja yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, tapi setiap hari kita terlahir baru. Menjadi reborn family every day. Karena apa? Reborn people in the family itu terjadi, maka reborn family juga baru terjadi. Dan yang ketiga adalah, how about your relationship with God? Jadi rumah tangga Oreo. Bersama dengan dia, berdua melangkah. Tanpa Tuhan ada di samping kita. Jangan pernah melangkah sendirian. Jadikan dia nakoda dalam pelayaran keluarga kita. Sampai ke pelabuhan. Pertanyaannya nanti kalau sudah di pelabuhan. Sudah kita RIP. Sudah kita tidak ada lagi di dunia ini. Apa yang kita tinggalkan buat keluarga kita? Apakah hal baik? Apakah buruk? Apakah dikenang kebaikan-kebaikan kita, teladan yang baik? Atau malah yang buruk yang diingat? Kita nggak tahu kapan berakhirnya keluarga kita. Mungkin satu anggota sebentar, satu berpulang, yang satu berpulang, lama-lama tidak ada lagi. Tapi yang tetap harus remain adalah kasih Tuhan. Karena tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa melayani orang lain. Tanpa kasih Tuhan tidak ada yang namanya repent, pertobatan itu. Tanpa kasih Tuhan tidak ada yang namanya reborn, lahir ulang lagi. Tanpa kasih Tuhan tidak akan ada yang namanya relationship with God, with your parents, with your husband, your wife, with your kids, with your children, with your grandma, grandpa, or grandchildren. Tidak akan terjadi kalau tidak ada rekat dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Mari kita bersama periksa diri kita. Apakah sungguh ada hati yang bertobat di rumah tangga kita? Dari hati yang bertobat muncul perilaku yang taat. Dari hati yang bertobat akan muncul sikap yang saling hormat. Dari hati yang sungguh-sungguh dilahirbarukan oleh Tuhan akan ada pembaruan dalam hubunganmu. Hari ini di Parents Day khusus hari ini. Engkau berkumpul semua dengan keluarga. Jarang-jarang mungkin kau duduk bersama berdampingan. Tapi mari yang sedang duduk berdampingan, coba tolak-tolak lihat. Suami lihat istrinya, istri lihat suaminya, tatap matanya. Dan bilang satu perkataan, saya nggak mau saudara bilang I love you. Tapi sekarang bilang, please forgive me, maafkan saya. Silakan satu dengan yang lain. Maafkan saya ya Pak, maafkan saya ya Ma. Bilang ke anak-anak, maafkan papa mama ya nak. Anak-anak bilang ke papa mamanya, maafkan aku ya papa mama. Silakan saling ngomong. Boleh sambil peluk, sambil rangkul, sambil cium. Bilang, bukan I love you lagi. Please forgive me. I want to forgive you. Saya mau mengampuni. Ini awal mula pembaruan terjadi. Ini awal repentance terjadi di keluarga. Ini awal reborn terjadi di rumah tangga. Ini awal relationship terbangun lagi di rumah tangga. Mari kita tundukkan kepala dan